Karena memang otak polisi dan TNI kita ada yang dilungkup sama di situ kawan-kawan. Otaknya di situ kawan-kawan. Pengen Prabowo itu bagus kawan-kawan, bagus kita yaitu TNI Polri kawan-kawan. Nah, karena kita tidak mengakui adanya reformasi 98 kawan-kawan. Karena itu satu hal yang gagal dan hanya merubah wajah daripada para bajingan ini kawan-kawan. Kawan-kawan, yang bikin saya percaya ada TNI kawan-kawan, ada TNI yang mengatur barisan. Bajingan TNI mengatur barisan kita kawan-kawan. Polisi bajingan ini kita takut kawan-kawan. Sejak kapan TNI mengatur demonstrasi kawan-kawan? Ketika TNI mengatur demonstrasi, artinya aliran demokrasi telah mati kawan-kawan. Kita tahu kawan-kawan bagaimana banyaknya TNI ketika mengatur masa aksi kawan-kawan. Kawan-kawan, begitu saatnya kita tadi tidak ada upaya untuk mendorong ataupun menyerang balik kawan-kawan. Tapi polisi bajingan masih ikut terus menerus. Seolah-olah kita tidak lihat ketika dia mengikut kawan-kawan kami tadi. Ketika mereka pikir kita tidak melihatnya. Padahal mereka mau ikut, mau lutut juga kawan-kawan. Karena memang otak polisi dan TNI kita ada yang dilungkup sama di situ kawan-kawan. Otaknya di situ kawan-kawan. Polres Jakarta Pusat berapa kali coba intimidasi kawan-kawan. Nah, namun kita akan coba untuk melaporkannya si kawan-kawan. Kawan-kawan, aksi kita cukup bilang sangat mandai kawan-kawan. Karena terhalang oleh pagar hidup kawan-kawan. Polisi sekarang tugasnya hanya menjadi pagar kawan-kawan. Kalau tidak menjadi pagar, ia akan menjadi anjing untuk menggonggong, mengusir warga-warga di pedesaan untuk dibangun batalionnya TNI kawan-kawan. Kita lagi berperang dengan siapa? Antek asing siapa yang ingin kita perangi? Antek asing siapa? Amerika kah? China kah? Rusia kah? Atau siapa? Perjelas. Prabowo harus memperjelas antek asing yang mana yang mau kita perangi, sehingga kita butuh TNI untuk membangun ribuan batalion kawan-kawan, sehingga menggusur tanah-tanah rakyat di pedesaan. Antek asing mana? Negara imperialisme mana yang mau kita lawan, sehingga kita perlu untuk bertukuk lutut terhadap Amerika Serikat, sehingga kita takut untuk mengucapkan, mendesak dan mengutuk tindakan agresi militer Amerika terhadap Maduro maupun Iran kawan-kawan. Kawan-kawan, Prabowo memakai jubah berbintang-bintang, namun dalam hatinya adalah boneka Hello Kitty kawan-kawan. Pengen Prabowo itu bagus kawan-kawan, bagus. Presiden macam apa yang melakukan negosiasi dan diplomasi, namun di bawah lututnya peran kawan-kawan. AFC dan BOP bukanlah perjanjian bilateral antar negara kawan-kawan, melainkan perjanjian bisnis antara Trump dengan Prabowo kawan-kawan. Karena apa? AFC tidak melalui persetujuan parlementer di Amerika Serikat. Di Indonesia pun tidak ada upaya pembahasan oleh DPR dan tidak ada klarifikasi atau pemberitahuan ke DPR dalam penantanganannya kawan-kawan. Sehingga jelas bahwa rejim hari ini adalah rejim bisnis militer. Rejim bisnis militer kawan-kawan. Karena kita tahu SPPP di berbagai daerah hampir satu jenderal bisa mendapat 2 sampai 30 dapur kawan-kawan. Satu jenderal TNI bisa mengolah 2 sampai 30 SPPG kawan-kawan, dapur untuk MBG kawan-kawan. Hari ini kita juga mendesak agar KDNP Koperasi Desa Merah Putih harus diberhentikan kawan-kawan, karena tidak membangun sirkulasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prabowo dengan polos dan idiotnya berbicara bahwa rakyat di desa tidak memakai dolar. Tapi kita tahu kawan-kawan, kita baca buku, kita kaji rumusan ekonomi, bagaimana
ketika dolar naik, Pertamina naik, bensin naik, maka imbasnya apa kawan-kawan? Perusahaan tidak akan segan-segan untuk melakukan pemangkasan anggaran kawan-kawan, pemangkasan anggaran belanja kawan-kawan. Ketika perusahaan melakukan pemangkasan anggaran belanja, maka nasib siapa ini korbannya kawan-kawan? Nasib buruh akan diancam PHK kawan-kawan ketika petrodolar terus meningkat kawan-kawan. Itu yang harusnya dijelaskan oleh Prabowo kawan-kawan. Ketika BBM naik, bukan hanya warga di perkotaan atau kelas menengah yang mengalami dampak kawan-kawan, tapi petani yang di desa juga pakai sabun yang sama dengan orang di kota. Petani di desa juga pakai baju yang sama dengan orang di kota. Petani di sana juga pakai sandal dan perabotan yang sama dengan orang di kota. Lalu apa bedanya kawan-kawan? Ketika orang di kota tidak pakai dolar, apakah dia tidak terimbas? Dia terimbas. Bahkan lebih parah. Orang di desa justru lebih parah kawan-kawan. Karena pekerjaannya hanya satu kawan-kawan. Seorang petani hanya kerjanya bertani. Di kota orang jadi buruh, malamnya jadi ojol, siangnya jadi pegawai serabutan kawan-kawan. Ada 3 pekerjaan sehari yang dijalankan oleh satu buruh di kota kawan-kawan. Di desa petani hanya bekerja satu corak produksi kawan-kawan. Ketika dia petani cengkeh, dia hanya mengurus cengkeh kawan-kawan. Lalu ketika dolar naik, harga naik, BBM naik, dia akan terjebak pada kemiskinan yang lebih parah lagi. Kemiskinan yang dimaksud oleh Soekarno yang dia sebut rakyat Indonesia marah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kapitalisme neoliberal untuk bagaimana menciptakan sel-sel penindasan terhadap rakyat marhain, terhadap rakyat Indonesia. Marhain adalah identitas politik bagi rakyat Indonesia, mau dari kalangan buruh, tani, ojol, pekerja kantoran yang gajinya masih di bawah standar UMS, masih di bawah standar kebutuhan hidup pokok kawan-kawan. Gaji 5 juta di Jakarta hanyalah angin lalu kawan-kawan. Karena apa? Buruh juga akan membayar kontrakan, juga membiayai sekolah anak-anaknya. Maka saya ingin pertegaskan, militer harus angkat kaki dari sini sejauh 50 km kawan-kawan. Karena kita sangat tertekan dan intimidasi ketika militer hadir. Tapi apakah kita takut? Kita takut. Namun ketakutan itu akan menjadi pemberontakan ketika militer ugal-ugalan bertindak terhadap kita. Kita lebih baik mati daripada terjajah kawan-kawan. Itu yang harus diingat oleh militer. Militer TNI tidak boleh ada 50 km daripada aksi kawan-kawan. Kita tidak sedang memberontak. Kita tidak sedang membawa senjata. Kita tidak sedang menskenakan perang kota kawan-kawan. Dan kita tahu dalam peristiwa Agustus adalah TNI kawan-kawan. TNI dalangnya kawan-kawan. Sehingga kawan-kawan kita lah jadi korban. Dituduh ketua anak sekolah, AB, anak sekolah itu apa sih? Mereka juga bingung mau menjelaskan anak sekolah itu. Karena mereka hanya tahu bahwa itu negatif. Nah, mungkin itu orasi singkat dari saya. Jangan sampai aparat kepolisian berlaku sama dengan TNI. Jangan sampai.